Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah Ar-Rasyidah dari kelompok 3 mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yang beranggotakan Abdul Hamid, Fudla Afiati, dan saya sendiri. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia pada tahun 1947 hingga tahun 1994 yang bisa kita simak pada video selanjutnya. Baik, pembahasan pertama yakni kurikulum pada tahun 1947 hingga 1951. Kurikulum 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan pada masa setelah kemerdekaan dengan dinamakan Rencana Pelajaran 1947. Namun pada saat itu istilah Leerplan dalam bahasa Belanda yang artinya yakni rencana pelajaran ini lebih populer dibandingkan dengan istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Nah, kurikulum 1947 ini baru bisa diterapkan pada tahun 1950 karena pada tahun 1945 sampai 1949 telah terjadi revolusi nasional. Kemudian bentuk dari kurikulum 1947 ini memuat tentang dua hal pokok. Yang pertama yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, kemudian garis-garis besar pengajarannya. Mata pelajaran untuk tingkat sekolah rakyat atau yang biasa kita kenal dengan SD saat ini yakni ada 16, kecuali pada beberapa daerah ditambahkan pelajaran khusus yakni bahasa daerah. Seperti di daerah Jawa, Sunda, dan juga Madura. Kemudian untuk garis-garis besar pengajaran pada saat itu hanya menekankan pada cara guru mengajar dan cara murid mempelajari. Dan maka fokus rencana pelajaran 1947 ini tidak menitik beratkan kepada pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan juga bermasyarakat. Pembahasan yang selanjutnya yakni kurikulum pada tahun 1952 hingga 1963. Kurikulum 1952 ini disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Nah, yang menjadi ciri khas dari kurikulum ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, seperti pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara bercakap-cakap, membaca, dan menulis. Dan Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas pada periode 1991 hingga 1995 juga pernah mengatakan bahwa silabus mata pelajarannya jelas sekali. Seorang guru harus mengajar satu mata pelajaran pada kurikulum 1952 itu tadi. Nah, kemudian pada masa itu juga dibentuk kelas masyarakat. Kelas masyarakat ini sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat ini mengajarkan keterampilan seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan. Tujuannya agar anak yang tidak mampu meneruskan ke jenjang SMP bisa langsung bekerja. Jadi kelas masyarakat ini seperti SMK pada saat ini. Seperti itu. Dan pembahasan selanjutnya yakni kurikulum pada tahun 1964 hingga 1967. Kurikulum 1964 atau yang disebut dengan Rencana Pendidikan 1964 yakni berisi tentang pokok-pokok pikiran pemerintah yang berkeinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik sejak jenjang pendidikan dasar. Nah, kemudian pada tahun ini terbentuklah sistem pembelajaran Pancawardhana atau terdiri dari 5 kelompok bidang studi. Apa saja 5 kelompok bidang studi itu? Yakni moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmania. Kurikulum 1968
Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan agar pendidikan menitik beratkan pada upaya melatih insan Pancasila yang sejati, kuat, dan sehat jasmani untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan jasmani, akhlak, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 lahir dari politik dan menggantikan kurikulum 1964 yang dihadirkan sebagai Orde Lama. Kurikulum 1968 merupakan ekspresi dari perubahan orientasi pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsisten. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi pada mata pelajaran kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Mata pelajaran dibagi menjadi 9 mata pelajaran. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pembelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi yakni tujuan instruksional umum TIU, tujuan instruksional khusus TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibuat sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran. Kurikulum 1984. Kurikulum 1975 telah disempurnakan. Kurikulum 1984 mencakup pendekatan keterampilan pemrosesan meskipun prioritas pendekatan berbasis proses. Tujuan tetap merupakan faktor penting. Kurikulum ini sering disebut sebagai kurikulum 1975 yang disempurnakan. Tempat siswa ditempatkan sebagai mata pelajaran mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, melaporkan sesuatu. Model ini disebut Student Active Learning (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang baik secara teoritis yang mencapai hasil yang baik di sekolah-sekolah yang dievaluasi, mengalami banyak penyimpangan dan kompromi ketika diterapkan secara nasional. Sayangnya banyak sekolah yang kurang memiliki kapasitas untuk menafsirkan CBSA. Untuk submateri selanjutnya yakni faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum. Nah, di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan kurikulum, yakni pertama perguruan tinggi. Di sini ada 2 segi, yakni segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kedua yakni dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan. Nah, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum di Indonesia, yakni dari segi isi kurikulumnya sendiri serta proses pembelajaran. Nah, jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Nah, perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan. Yang kedua yakni dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta persiapan guru, lembaga pendidikan, tenaga pendidikan, LPTS seperti KIP, FKIP, dan STKIP. Nah, guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada di ini umumnya disiapkan oleh LPITK melalui berbagai program, yaitu program Dharma dan Sarjana. Nah, di pengembangan guru di sini adalah di mana guru itu harus menguasai bidang keilmuan dan baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi, serta kemampuan mengajar diri guru-guru akan sangat mempengaruhi perkembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Kemudian untuk yang kedua yakni masyarakat. Nah,
Masyarakat sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang diantaranya itu bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat. Sebagai bagian dari agen masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakatnya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntunan mereka. Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Dan sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi yang ada di masyarakat. Jadi masyarakat ini sangat mempengaruhi kurikulum. Karena apa? Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak-anak untuk sekolah, tapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis masyarakat yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan di sekolah. Untuk yang kedua yakni sistem nilai. Sistem nilai ada aspek-aspek yang sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah. Di antaranya ini mengetahui dan memperhatikan semua nilai masyarakat, berpegang pada prinsip demokratis dan moral, berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru, menghargai nilai-nilai kelompok lain, memahami dan menerima keberadaan budaya yang ada. Jadi maksudnya dari sistem nilai ini adalah dalam kehidupan masyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keragaman, sosial budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pelaksanaan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat. Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasi dalam kurikulum. Pasalnya, bagi pengembang atau perkembangan kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spiritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama dalam masyarakat. Juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Jadi aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda. Ada itu saja penyampaian materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.